Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai lagi. Kalau dulu 1 minggu sekali, sekarang 1 bulan sekali. Karena tempat yang sudah jauh dan banyak ketemu hal-hal baru, maka bisanya baru 1 bulan sekali. Semoga di hari-hari bulan-bulan yang akan datang bisa 1 minggu sekali, Pak. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asri. Biasanya kan jenengan riyen, Pak. Mboten niki. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saya baca tafsir Al-Ibris ini. Tafsir Al-Ibris kadane Kiai Bisri Mustafa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri demi waktu asar. Innal insana sak temene menungso sesungguhnya manusia iku lafi khusrin yektene wong kang rugi. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Illal ladina kejaba wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina. Kecuali orang yang beriman. Wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal soleh. Kecuali orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Wa tawasau lan padha wiling-wilingan atau padha memberi nasihat bil haqqi kelawan bener dan saling memberi nasihat terhadap hal yang benar. Wa tawasau bis sabri lan wiling-wilingan sapa alladzina bisa beri kelawan sabar. Jadi surat wal asri ini itu ada 3 ayat, diturunkan di Mekah pada kapitun naniku. Nah, jadi wal asri ini, ini kita barukan saking tafsir Al-Ibris. Jadi wal asri ini diturunkan di Mekah. Nah, kalau di tafsirnya Tahrir wa Tanwir punya Ibnu Asyur itu dijelaskan itu adalah surat ke-13 yang turun ini. Bima kata asalisata asaro ba'da alam nasroh. Nah, setelah alam nasroh Pak, turunnya itu dan sebelum surat wal adiyah. Nah, ini kalau kita lihat di rekamannya Gus Ba waktu menjelaskan surat ini, beliau malah lebih cenderung menjelaskan wal adiyah. Ya, mungkin karena memang asbab turunnya itu hampir sama. Nah, terus bagaimana dengan Al-Qur'an bihasbi tartibihi. Nah, biasanya orang membuat menafsirkan surat Al-Qur'an itu berdasarkan urutannya ditartib. Urutan surat Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi ada beberapa ulama yang menafsirkan surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu berdasarkan turunnya ayat Al-Quran. Nah, diantaranya kemarin dijelaskan Imam Suyuti itu di Jalalain. Terus yang ulama sekarang itu ada Pak, namanya itu berdasarkan nuzulul Quran, tartib nuzulihi, jadi berdasarkan turunnya. Itu juga ada. Kalau kita membaca itu nanti kita akan lebih enak itu biasanya. Kita bisa lebih tahu susunan ayat-ayatnya tadi loh. Oh ini maksudnya ini. Oh ini maksudnya itu. Surat ini menjelaskan, menurut Tahir Ibnu Asyur itu, surat ini menjelaskan tentang kerugian orang-orang musyrik terhadap
Islam, setelah dakwah Islam sampai di sampai dan peringatan. Nah, jadi yang pertama ini surat ini menjelaskan tentang kerugian bagi orang musyrik, dan yang kedua peringatan bagi orang mukmin, hal-hal agar tidak melakukan hal-hal yang batil. Jadi surat ini kitabnya itu untuk dua orang menurut Akhir Ibnu Ashur, satu untuk orang musyrik Mekah saat itu, yang kedua untuk orang muslim agar tidak mendolimi umat muslim yang lain. Nah, jadi tradisi sahabat dulu Pak, itu kalau ketemu itu ini membaca surat ini. Assalamualaikum, mau pisah itu biasanya terus baca surat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi mereka itu jadi mereka setelah ketemu, ini bukan bicara sunnah, itu kebiasaan dulu orang sahabat dulu. Jadi kalau ketemu itu biasanya itu minta nasihat. Oh, saya aku nasihati, pas aku saya piye, cara saya ngono. Dan itu kebiasaan. Lah kan maknanya kan kalau kali kalam khobar itu kan tidak hanya berita tok toh Pak. Ya prakteknya ya saling menasihati. Nah kemudian surat ini juga menjelaskan keselamatan bagi orang-orang yang beriman dan saling memberikan nasihat serta sabar. Jadi menurut surat ini orang yang selamat itu adalah satu orang yang beriman, kedua itu adalah yang melakukan amal soleh, yang ketiga itu saling menasehati dan melakukan sabar. Surat ini itu dipuji oleh Imam Syafi'i. Nah, laulam yanzil ilan nasi illahiyya lakafat rum. Anjala yunzilu laulam yanzil ilan nasi illahiyya. Seandainya tidak turun surat Al-Quran illahiyya kecuali surat wal asri lakafat, maka cukuplah surat ini untuk orang, untuk manusia tadi. Jadi kedudukan surat ini tuh maknanya sangat tinggi menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut Qatadah, nah turunnya itu diturunkan di Madinah. Jadi biasa. Jadi biasa, ada yang bilang di Mekah, ada yang bilang di Madinah. Kemudian wal asri. Nah, kenapa menggunakan wal asri? Wal asri itu apa? Menurut Thahir Ibnu Ashur itu, Syekh Thahir Ibnu Ashur bersumpah dengan al-asri demi masa itu adalah untuk menguatkan berita. Maksudnya apa? Berita itu kan berada di dalam ruang dan waktu. Dan wal asri itu adalah waktunya itu. Ini maksudnya agak. Jadi wal asri itu kan demi waktu, demi masa. Nah kalau yang sebelumnya kan biasanya wal adiyah, kadang wal laili, wal duha, demi malam, demi siang. Nah kalau wal asri ini banyak ini. Ini ada yang mengatakan nanti itu demi masa. Jadi demi waktu yang ada itu, kira-kira itu. Nah, kemudian itu menguatkan bahwasanya berita dalam Al-Quran itu ya pasti benarnya, kira-kira itu. Kenapa? Nah, bersumpahnya dengan waktunya ini. Nah, berarti waktunya itu juga penting. Nah, itu nanti dijelaskan. Seperti halnya kita ini ya, misal sekarang kita ngaji ini. Wal asri kan bisa digunakan. Ternyata demi materi itu kalah dengan demi waktu. Saya yang di Pontianak, jenengan yang di Gondang dan sebagainya itu, ternyata kita bisa demi waktu itu bisa berkumpul. Jadi ibaratnya itu Al-Quran yang waktu itu tidak mengenal ini, itu kalau bicara titik temu, kita ketemu di mana, nah, itu sudah
peradabannya sudah tidak menunjukkan tempat, Pak, tapi sudah waktu. Nah, ini kan ijaz ilminya lah kalau ini ijaz ilminya. Bisa jadi kan kalangan sahabat dulu tidak membayangkan kita bisa seperti hari ini toh. Nah, tetapi apa yang kita lakukan hari ini, waktu. Nah, titik temunya kan di waktu sekarang kita ini. Biasanya kan tempat di rumahnya Pak Prawoto. Nah, sekarang sudah tidak ada tempat, tapi bahwa waktu. Nah, akhirnya menggunakan wal asri. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa kau menggunakan wal asri? Menurut Imam Tahir Ibn Ashur itu menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah dalam menciptakan alam. Biasanya kan kalau kita ketemu, besok kita ketemu ya, pertanyaan kan langsung tempat. Al-Quran sudah jauh melampaui itu. Oke. Gila, ini kan kalau kita bayangkan di zaman Rasulullah saat itu, ini kan sesuatu yang, nah, kira-kira, nah, nah, mana al asru al alaman bil golabah itu waktu asar. Nah, jadi kata al asru, nah, kemudian menurut Ibnu Ashur itu diletakkan sebuah waktu setelah waktu sholat asar. Yaitu kapan itu? Ya jam 3 sampai selesai itu. Dengan dalil hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Nah, sholatul wusta itu sholat asar. Nah, secara umum akhirnya kata asrun ini sudah digunakan untuk menunjukkan waktu sholat asar. Kenapa kok waktu asar? Kenapa kok sumpah menggunakan waktu asar yang sudah menjadi definisi umum, yaitu waktu sholat asar itu? Nah, karena apa? Waktu itu adalah waktu di mana manusia itu sudah capek bekerja. Ya tau, wis kesel-kesel wayai mulai terus diilingno wal asri, ya. Demi waktu sing awakmu wis lelah iki lho. Demi waktu yang kamu sudah lelah ini loh, sesungguhnya dalam kamu itu merugi. Nah, mana al di kata al asru itu, wal asru dan alnya itu lil ahdi. Lil ahdi itu cara kalau sekarang itu ya menunjukkan yang langsung langsung jenisnya. Misal gini, kita kan berempat. Saya melihat laki-laki. Terus saya mau menyebut Mas Ismail dan saya melihat al al rojulu. Misal saya sebut gini dalam bahasa Arab ya, roa itu rojulan. Saya melihat seorang laki-laki, itu bisa Pak Prawoto, bisa Mas Ismail, bisa Mas Ahmad. Nah, setelah rojulan, tak lanjutkan, waroa itu al rojula. Dan saya juga melihat seorang laki-laki, siapa itu? Mas Ismail. Nah, itu disebut alil ahdi. Itu maksudnya. Jadi kata al-asru itu banyak yang mengartikan, ada yang bilang itu waktu asar, ada yang bilang itu waktu itu tersendiri. Umumnya kalangan Arab saat itu menggunakan sebagai waktu asar. Kira-kira itu. Nah, kemudian, kemudian kata al-asru, nah itu adalah waktu tertentu, masa tertentu, diwujudi jelinas. Nah, masa tertentu, contoh masa kepemimpinan Bu Ana. Nah, itu berarti asrul ana muawana. Misal asru Jokowi, masanya Jokowi. Asru siapa? Asru Khulafa Urosidin. Nah, jadi kata al asru itu juga bisa diartikan tertentu. Al asru. Nah, jadi masa Raja Mataram, masa sebagainya. Nah, asru itu juga bisa di zaman umum. Nah,
Berarti zaman apa? Ini zaman Islam secara umum. Nah, Imam siapa? Thahir Ibnu Asyur mengatakan waman yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Nah, wal asri ini demi masa apa ya? Demi waktu Islam itu umum. Nah, itu baru wal asri Pak ya. Wal asri itu nah, kan masa tertentu, masanya kepemimpinan tertentu, masa kanak-kanak, masa remaja, masa kesuksesan, masa sehat, masa sakit. Nah, itu. Kemudian menurut Imam Qurtubi wal asri itu al asru itu di mana ad-dahru, berarti waktu 1 tahun biasanya. Nah, wal asri itu juga bisa diartikan malam dan siang. Walal bisa al asroni yauman walan. Ya, Quran enak ini. Walayal bisa al asroni yauman walailatan. Ini kalau nggak salah al hadid ayat 7 itu. Jadi kata al asru dalam Al-Quran itu juga digunakan untuk menunjukkan pagi dan malam. Juga disebutkan apa kata al asru itu ya waktu sholat asar tadi. Nah, sudah kemudian akhir usaha min saatin nahar. Nah, kata al asar itu bisa diartikan akhir waktu siang seperti kita ini. Nah, kenapa wal asri itu bersumpah dengan apa? Ada menurut Imam Qurtubi ada yang mengatakan kosamun bis sholatil asri. Allah bersumpah dengan waktu sholat asar. Nah, ada juga yang mengatakan kosamun bil asri bil asri Rasulillah, bersumpah dengan masanya Rasulullah. Itu. Jadi kata wal asri ini apa toh? Nah, itu ada yang mengatakan selama masanya Rasulullah, ada yang mengatakan itu masanya siapa? Masanya apa? Bahkan itu waktu pagi dan waktu. Nah, nah dan al asr itu juga bisa diartikan tahun. Tidak sama lam yakalam anasu asron. Nah, misalnya ini, saya bersumpah saya tidak akan berbicara dengan Pak Prawoto selama asron, selama asar ini. Maksudnya apa ya? Selama 1 tahun. Itu makna al asru wal asri. Nah, kemudian al asri menurut Jam Hasari. Nah, kenapa kok menurut Jam Hasari di tafsir al kasar itu? Kenapa kok menggunakan wal asri? Karena itu menunjukkan waktu utamanya sholat waktu asar. Kenapa? Karena itu adalah saat-saatnya orang itu lelah kerja, lelah sekaben itu menurut Jamasari. Nah, kemudian wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, al insan ini siapa? Menurut Imam Tahir Ibnu Asyur itu alnya itu istighraqil jinsi. Jadi istighraq jinsi itu apa? Mengatakan untuk semuanya. Jadi al itu untuk bisa digunakan untuk menentukan barang tertentu atau untuk mengumumkan barang itu, Pak. Nah, kalau wal asri alnya itu untuk menentukan waktu, kalau alnya al insan ini istiqrohil jinsi berarti untuk semuanya. Berarti apa? Semua manusia, semua manusia. Nah, tapi kalau menurut Imam siapa Thahir Ibnu Asyur itu kan ulama hari ini ya, itu ulama Tunis yang ulama kontemporer itu mengatakan ya semua manusia. Wal asri innal insana lafi husrin, demi masa bahwasanya semua manusia itu rugi. Jadi urip ning donya iki dibayangno wong gagal. Cara ngono. Nah, kenapa kok rugi? Nah itu.
Kalau menurut Imam Qurtubi, kata al-insan itu apa? Bimana al-kafir. Nah, kata al-insan di sini wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, al-insan di situ apa yang di surat apa wal asri itu loh, innal insana itu. Nah, itu bimana al-kufar, orang-orang kafir. Tegese apa? Jama'atun min Walid bin Mughirah. Nah, itu. Terus Al-Asad bin Abdul Muthalib. Nah, Al-Insan ini sudah tertentu golongan-golongan yang dulunya suka apa? Menyiksa Rasulullah. Al-Insana ini di surat Wal Asri. Wah, enak baik. Wal Asri innal insana lafi khusrin. Nah, kemudian dijelaskan di situ. Jelaskan. Nah, kalau di mana hari ini itu tafsirnya apa? Tahir Ibnu Atsur berarti apa? Semua manusia. Kalau Imam Qurtubi itu yang mempunyai ciri-ciri seperti Walid bin Mughirah, ciri-ciri orang kafir dulu itu. Nah, terus dijelaskan kalau itu untuk semua manusia apa? Kan di dalam Al-Quran di ayat-ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu ila asfala safilin. Nah, itu. Jadi al-insan, al-insan di sini itu semua manusia dan juga bisa diartikan orang yang mempunyai sifat seperti orang-orang kafir. Di antara nih sifatnya gue, nah nek wong apik kok gak cocok diusir. Itu seperti hadis yang kula ceritakan niku hadis napa? Hadis nomor 3 sing Batul Wahyi di Sahih Bukhari itu. Nah, Rasulullah itu kan sosok sebelum menerima wahyu, soal mengakui dia itu orangnya baik, lumo, amanah. Nah, dilala dia mempunyai visi misi kerasulan. Nah, karena dia mempunyai visi misi kerasulan, akhirnya gak disenangi terus diusir. Nah, gue. Nah, innal insana lafi husrin. Nah, kusrin itu apa? Nah, menurut Imam Ibnu Atsur, ditur ribhi. Nah, lawan katanya untung fit tijaroh, berarti rugi. Kusrin itu artinya rugi dalam perdagangan. Nah, innal insana lafi kusrin. Nah, kenapa itu menggunakan nakiroh husrin dan menggunakan al? Nah, kenapa menggunakan nakiroh? Terus si Tohir Ibnu Asyur itu menunjukkan li tanawuin. Nah, macam-macam wong rugi. Jadi sing diarani rugi itu orang wong rugi sing kan duit tok. Jadi sing bangkrut menurut innal insana lafi khusrin. Kenapa itu tidak menggunakan al? Itu karena li tanawuin macam-macam itu oke wong rugi. Nah, tandane apa? Atine ora ayem. Ya intine wis kuwi. Atine ora ayem ora tenang. Ya engkong duwe pondok kok atine mundak gelisah. Ya, Pak. Duwe pondok kok atine gelisah, enek tanggane mondok alim kok mundak tambah hasut lawi tondo khusrin. Nah ini tanah muin kok, dia enggak ini kok. Cara kodong. Nah, tapi lagi biasa repot lah. Hmm. Pripun? Nah, niku kusrin niku nak menurut Imam Qurtubi iku kehancuran. Nah, nah menurut terus menurut Imam Faro itu siksaan ukubah. Nah, qala ta'ala wa kana ubbata amriha khosron. Nah, ini di serat atau lagi.
Karena Imam Thohir Ibnu Asyur itu secara umum langsung menggambarkan urip ning dunya iki ya kaya wong dagang. Dasare wong rugi. Tapi Ubay bin Ka'ab itu mengartikan lain. Pripun, Pak? Nah, Ubay bin Ka'ab itu mengartikan yang berbeda. Innal insana lafi khusrin iku diartikan wong sing duweni sifat Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ku ya nulungi pas Rasulullah lahir kan ya gak terus digelundung kan ya ora. Nah, sing sifat Abu Jahal ku diarani wong khusrin. Ilal ladina amanu lah, amanu ku sapa Abu Bakar. Nah, terus wa amilu sholih aku sapa Sayyidina Umar. Kenapa kok Sayyidina Umar wa amilu sholih? Karena Sayyidina Umar itu sering gawe istihad dan itu istihadnya sampai hari ini itu digunakan. Di antaranya mushaf Al-Qur'an sing awake waca niku di antaranya hasil istihad dari Sayyidina Umar. Banyak hal itu. Nah, wa tawasau bil haq. Nah, terus saling bernasehati dengan hal-hal kebenaran itu siapa? Sayyidina Utsman. Beliau ahli diplomasi, Pak. Nah, makanya wong sing ahli diplomasi iku seperti Sayyidina Utsman iku wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr itu siapa? Sayyidina Ali. Nah, itu lek takok gagai niku sebenarnya sih gagah Sayyidina Ali. Biasanya lek perang kan sing duel dhisik kan Sayyidina Ali ora Sayyidina Umar. Kira-kira kuwi. Ampun. Nah niku pripun? Nah itu kata khusrin menurut Imam Qurtubi dan menurut Imam Thohir Ibnu Asyur. Beda tau benar. Nah, kemudian ilal ladina amanu. Ilal ladina amanu. Nah, di ayat ini itu menjelaskan manusia itu terbagi dua, ada yang khusrin, terus ada yang sukses, najah. Nah, menurut Mas. Nah, terus apa? Ilal ladina amanu wa amilu sholihah. Nah, menurut Thohir Ibnu Asyur itu kejadian aku apa tahu paling gede amal soleh itu apa? Bertaubat, minat dunubi. Jadi gede-gede ini amal soleh itu apa? Taubat dari hal-hal ini. Nah terus gede-gede ini wong rugi ku ya apa? Adamul iman billah. Gede-gede ini wong rugi kuwi wong sing gak dikei nikmat iman kalih Gusti Allah. Gede-gede ini wong rugi kuwi. Tapi Al-Quran juga ngilingno biasa wong iki gak patek gelem syukur perkara iman. Mesti gandengannya ya perkara duit, nah gak duit ya jabatan kan ngono to. Ayat sebelumnya iki. Nah, apa gini amal itu tobat. Karena dasarnya manusia itu mesti kusrin. Nah, karena aneh kaidah innal hasanati yudhibna sayyiat. Wong nglakoni perkara apik kuwi iku iso entuk ngono. Nah, kemudian menurut Imam Qurtubi as-solihah itu apa? Al-istighraq. Al-istighraq berarti semuanya. Wayas milu aidon tarkusayiat. Nah, jadi kita tidak melakukan kejelekan, kita tidak melakukan maksiat, berarti sudah melakukan amal soleh. Pak. Nah itu yang kemarin itu siapa itu Mbah Hadratus Mbah Hasyim Asy'ari ketika bicara siapakah orang yang taat kepada Rasulullah adalah orang yang menjauhi semua larangannya, terus melakukan perintahnya semampunya.
Kan ngoten niku to. Nah, niki nak ning kaidah usul fikih darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menghilang sebuah kejelekan, sebuah bencana itu lebih didahulukan daripada apa mengambil manfaatnya. Sehingga apa? Meninggalkan maksiat itu menurut Imam Qurtubi itu sudah dihitung bagian daripada perbuatan soleh. Ngoten niku. Itu sudah diartikan illal ladzina amanu wa amilus solihah. Karena apa? Yang jelas dia sudah sedang tidak melakukan kerusakan. Jadi semisal jenengan lagi bangun masjid neng Malang, ngoten niku. Nah, kok aku gak melok nyumbang, terus aja dihitung aku wong sing elek. Nah, yang jelas saya sudah tarkusayiat. Apa itu? Saya tidak melakukan maksiat. Nah, itu sudah masuk dalam amat ilal ladzina amanu wa amilu solihah menurut Imam Qurtubi. Cara ngono Kemudian nah al wasiyah bil haqqi was sabri. Nah, yo atful khosi alal umum yaitu apa? Kon kon nglakoni perkara bener terus sabar. Berarti apa? Mau apa? Atof sing khusus terus neng umum. Nah terkadang orang itu mengartikan yang diartikan baik itu apa? Adalah hal-hal yang bersifat materi, bersifat pribadi. Nah, kayak bimbingan konseling, ya, itu tidak diikutkan. Itu tidak diikutkan. Padahal saling menasehati itu adalah bagian terpenting dari ibadah tadi. Kenapa, Pak? Nah, watawasau bil Kenapa, Pak? Orang itu sering menganggap itu tidak masuk dalam eh, kebaikan. Padahal di ayat ini itu sangat penting. Bahkan setiap sahabat itu ketika ketemu dengan sahabat yang lain itu selalu bertanya, menurut sampai anak saya sampai saya aku kudu apa yo? Oh, pasti sampai ini mas. Nah, cuma hari ini itu kadang kita perlu ini, perlu agak ya ya perlu ini apa bimbingan konseling itu penting dan berhati-hati dalam apa beribadah. Nah, bukan hanya menerima nasihat ya apa ya harus ini istilahnya apa ya ini kak saling saling watawaso bil haqi watawaso bis sabr itu ini komunikasi yang ini ya dari dua arah ya bukan. Nah terus nafsahu minta silima yastahihi. Sabar itu adalah mencegah dirinya dari apa menghasilkan terhadap apa yang dinafsukannya. Contoh hari ini semisal saya ini, solihin iku sabar yo tawadu yo orang duwe mobil Pajero, iku ora sabar, pancen orang duwe duit. Nah, sing sabar sing piye? Sing sabar iki sing duwe dhuwit, ya toh, iso tuku Pajero. Tapi dia tidak menggunakan berdasarkan nafsunya, berdasarkan apa kebutuhan. Nah, iku sing sabar. Semisal, oh, Solihin niku wonge suwabar, ora tau korupsi. Ya ora sabar. Mergo apa? Lah aku ora tau dadi pejabat apa-apa. Kok kon korupsi.
Kok bisa orang korupsi? Ya jelas orang korupsi. Ya. Jadi sabar itu adalah ya ya seorang masuk bab itu Pak nih. Dan dilala aku kok jabat dilala aku jabat jabat pemerintah. Lah, anak iming-iming iso korupsi terus aku gak korupsi. Lah itu lagi kena lagi oleh kitab sabar iki mau. Cara ngono. Semisal aku neng pondok terus, nah neng pondok terus, nah terus wong cerita soleh ini lo wong soleh ora tahu pacaran, ya wis ora mungkin teman kono rane wong lantrane wong wedok. Nah, apakah saya mendapatkan pahala sabar dengan tidak bertemu perempuan? Ya tidak, kan ngono Pak. Kira-kira ngono. Dilala, wah, aku kuliah ning benak Waduh, ayu-ayu lah, aku kok bisa jogo. Nah, tapi aku lagi dapat pahala sabar karena saya tidak mengikuti nafsu yang mana saya bisa. Cara Nah, terus kata al-haq menurut Imam Qurtubi itu adalah Al-Quran. Di Al-Quran di surat ini watawasau bil haq itu al-haq itu kira-kira kesimpulan dari manusia itu adalah dia sudah diposisikan sama dengan waktu. Jadi posisinya itu sangat mulia. Dia sudah tidak dibagikan seperti materi-materi bentuk yang akan hilang ketika bentuknya itu hilang. Manusia itu akan terus ada, ketika maknanya dia akan terus ada. Misal kayak Hadratus Syekh Basim Asari, meskipun beliau sudah wafat, mungkin secara kemanfaatan itu lebih manfaat beliau dibanding saya. Orang masih ziarah ke makamnya, bukunya masih dibaca, kota amal ziarah juga cek kena dimanfaat atau lingkungan tanah di pinggir biyen murah mergo enek enek labete iki kemudian utilan. Manusia itu sama berarti sudah disamakan, dia sudah lepas dari bentuk materi tadi. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua apa selalu kayak berbuat apa amal soleh, terus beriman, terus sabar. Sabar dalam artian apa? Sabar nak oleh nikmat, terus sabar nak ngadepi musibah. Kira-kira ngoten niku. Ini sampun. Pripun iki? Enten Mbah Wanto ya? Pripun? Pripun Pak? Nggih, ngapunten. Bangkrut. Banyak. Hmm. Nah, eh, dan saling bernasihat dan saling menasihat. Nah,
Intinya gitu. Tapi itu saling loh Pak. Kadang kan orang kan mau krungu nasihat, anak sing mau ya aja di kono. Nah, tawasau itu berarti dia sudah siap untuk saling memberi nasihat. Husrin itu saling meminta nasihat. Dan itu tradisi sahabat dulu. Jadi kalau ketemu temennya itu gak takut, wih, saya wis sukses. Nah, dia wis ora rugi, wis ora husrin, mereka kok mobilnya wis apik, jabatannya wis iki. Nah, kan sering ngoten lah. Kulo maksudnya. Nah, ternyata di Wal Asri ini dikasih mana yang beda. Lho sing sukses itu sing apa? Sing beriman, terus amal soleh, terus duwe duit tapi di fungsi no kebutuhane. Orang nuruti nafsune kan ngono ta wi. Nah itu kira-kira Mbah Wanto Mbah Wanto Mbah Wanto Pak mungkin Pak makanya kan tunggu pisan. Juragan nih juragan tawon. Lho,